Salam sahabat Katoliku. Perkenalkan, nama saya Leni, NIM 21101061, kelas PKK 2 semester 6, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dalam video ini, saya akan berusaha menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Saya akan mengajak Anda semua dalam video ini untuk memahami secara sederhana tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Gagasan yang pertama yang mau saya tawarkan kepada Anda semua adalah bahwa memahami gagasan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa lepas dari konsep iman dan wahyu. Dalam tradisi Kristiani yang juga diwarisi tradisi Yahudi, iman dan wahyu, yang pertama-tama harus disebut adalah wahyu. Wahyu adalah Allah yang membuka dirinya, Allah yang membuka misterinya, Allah yang selama ini telah dikenal jauh dari manusia, berinisiatif artinya memulai sebuah relasi dengan manusia. Jadi bukan manusia dengan manusia yang mau dikenal oleh manusia, bukan melalui sebuah kitab, bukan sebuah tulisan yang ditemukan oleh manusia, yang diterima oleh manusia lalu manusia belajar untuk mengenal Allah. Tetapi tokoh-tokoh yang diajak oleh Allah pertama-tama adalah mereka dalam konsep Kristiani dan Yahudi itu pertama-tama bukan Allah yang dipahami oleh kepala. Allah yang dicari, Allah yang dipelajari, akan tetapi pertama-tama adalah Allah yang dialami secara nyata, Allah yang betul-betul hadir dalam kehidupan kita, Allah yang betul-betul menemani, yang bisa kita ajak berdialog, hal yang bisa diajak berdiskusi, bahkan bukan Allah yang jauh dari sana, yang dipahami dengan berbacaan-bacaan disebut dengan kitab suci. Manusia memperkenalkan dirinya, memperkenalkan rencananya untuk hidup menjadi wahyu. Perlu ditanggapi oleh yang namanya iman. Iman adalah tanggapan manusia dari wahyu Allah, membuka dirinya untuk dikenalkan oleh manusia. Maka dari sisi manusia, kita juga harus membuka diri untuk mengenal Allah, sehingga terjalinlah sebuah relasi yang sangat akrab. Kita bisa melihat, Oh iya, memang di bangku kuliah saat ini, di khotbah, di buku-buku, bisa kita baca dan bisa kita pelajari, tetapi itu tidak cukup, yaitu penting tetapi tidak cukup. Kita harus dari pengalaman Allah yang seperti apa yang dialami oleh gereja, Allah yang seperti apa yang diperkenalkan oleh Yesus itu. Nah, masuk pembahasan yang kedua, yaitu untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu kita bisa tahu, dapat informasi, memahami, mengalami tentang Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang memperkenalkannya kepada kita sebagai landasan biblisnya. Kita bisa membuka Injil di hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dibacakan Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saya bacakan karena singkat. Ayat 12 dikatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Nah, dalam ayat 12 ini, Tuhan Yesus menggarisbawahi keterbatasan manusia untuk memahami 100% rencana Allah. Pada saat itu juga artinya untuk bisa memahami Allah dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses melanjutkan. Tetapi apabila saudara-saudaraku menegaskan di ayat 13 bahwa manusia beriman dalam hidupnya adalah sebuah proses, mencari proses, memahami proses, mengalami dan pencarian itu dalam pengalaman, dalam kehidupannya, manusia dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan kebenarannya, yaitu Allah sendiri. Artinya, manusia dengan segala keterbatasannya ini memerlukan bantuan. Apakah bisa manusia membantu sesamanya manusia? Maka manusia memerlukan penolong yang berasal dari Allah. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran
Saudara-saudara, manusia terhadap kebenaran misteri Allah, identitas Allah, rencana Allah, itu bertahap, tetapi dengan bantuan Roh Kudus, pelan-pelan dalam prosesnya manusia akan berjumpa, mengalami seluruh kebenaran itu dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang, bahwa pertolongan Roh Kudus buat gerejanya bukan hanya sekali saja. Jadi dalam proses terus-menerus sampai pada kepenuhannya itu sangat luar biasa. Jadi di pokok yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa konsep gagasan Allah Tritunggal lahir dari wahyu dan iman. Dalam ajaran Kristiani, pengalaman orang-orang yang beriman pada Yesus yang dicatat dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dari poinnya. Yang kedua, bahwa gagasan tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus lahir diperkenalkan dari ajaran Tuhan itu sendiri. Jadi dari sini tidak perlu ada keraguan ataupun kebimbangan. Nah, yang ketiga, kembali kita ke pengalaman kita masing-masing. Sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang beriman dalam segala lika-likunya, mengalami Allah yang esa itu. Ada kalanya ketika kita sadar sebagai ciptaan, dengan segala keterbatasan, tapi kita mengalami aneka macam rahmat, dan berkat kita mengalami Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Bapa yang dekat, Bapa yang mengenal, Bapa yang menjaga, Bapa yang menjamin hidup anak-anaknya. Ini bahwa kita adalah ciptaan dari Bapa yang sama, tetapi Allah yang menebus kita sebagai Allah yang mau turun ke dunia supaya bisa bergaul dengan kita, yang akrab dengan cinta Allah yang menghadirkan wajahnya secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Jadi hal itulah yang membuat kita bisa menyebutnya, ya Allah, ya Bapa.